Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Pertemuan kali ini membahas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi liberal atau sering juga disebut demokrasi parlementer. Terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Ya, tujuan dari pembelajaran kali ini ada 3, tapi ini nanti saya bagi menjadi 3 video. Jadi tujuan pembelajaran yang pertemuan kali ini atau video ini adalah yang pertama, yaitu menganalisis kehidupan sistem politik dan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Sedangkan yang kedua dan ketiga nanti pada video selanjutnya. Oke, sejak RES bubar, berdirilah NKRI, gabungan antara RI dan BFO, kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menganut ide demokrasi liberal. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri: 1. Presiden sebagai kepala negara. Perdana Menteri hanya sebagai kepala pemerintahan, jadi terpisah ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan kepala negara tidak bisa diganggu-gugat. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau pada presidensial, kabinet juga dipimpin oleh presiden. Nah, itu bedanya. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap saat oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Nah, dari tahun 50 sampai 59 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Jadi 9 tahun ada 7 kabinet yang berdiri. Oke, kita mulai dengan kabinet yang pertama, yaitu kabinet Natsir. Pada 6 Oktober 50 menjabatnya sampai 21 Maret 51. Partai pendukungnya dari PNI dan Masumi koalisi ya. Program kerjanya: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Nah, sebab kejatuhannya yaitu mosi tidak percaya karena Natsir gagal mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia dan pembentukan DPRD. Lanjut, kabinet yang kedua namanya Kabinet Sukiman Suwiryo. Menjabat 27 April 51 sampai 23 Februari 52. Partai pendukungnya PNI diwakili oleh Suwiryo. Ingat, Suwiryo dulu pada waktu proklamasi kemerdekaan dia adalah menjabat sebagai wali kota Jakarta. Dan Masumi oleh Sukiman wakilnya. Program kabinetnya: 1. Menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat. 3. Mempercepat pemilu. 4. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dan secepat-cepatnya memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Penyebab kejatuhannya demisioner, artinya menyerahkan jabatannya kembali kepada presiden karena tekanan yang sangat kuat di dalam negeri, sebab mereka menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknik, dan persenjataan dari Amerika Serikat yang disebut perjanjiannya Mutual Security Act atau MSA. Hal ini ditafsirkan Indonesia telah condong masuk ke blok barat, padahal kita politiknya luar negeri bebas dan aktif. Lanjut, kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo.
3 April 52 sampai 3 Juni 59. Partai pendukungnya namanya PNI. Ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang didukung oleh menteri yang memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya pada zaman Presiden Soeharto itu B.J. Habibie menjabat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, itu sesuai dengan keahliannya. Nah, itu namanya zakon kabinet. Tapi kalau sekarang kebanyakan bagi-bagi kursi oleh partai pendukung ya. Program kerjanya: 1. Melaksanakan pemilu secepatnya. 2. Memajukan taraf hidup rakyat dan keamanan dalam negeri. 3. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif menuju perdamaian dunia. Jatuh karena 1. Peristiwa Tanjung Morawa, kurang N ini ya, bentrokan antara rakyat yang ditunggangi oleh PKI dengan aparat atau ABRI. 2. Protes rakyat agar DPRS atau parlemen dibubarkan pada tanggal 17 Oktober 52. Lanjut yang keempat, namanya Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Kenapa kok 1? Karena dia nanti akan diangkat lagi, sehingga ada Kabinet Ali 2. Tanggal 31 Juli 53 sampai 24 Juli 55. Ya, partai pendukungnya PNI dan NU. Prestasi yang dicapai: menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April guna mencari dukungan terhadap Irian Barat. Kemudian merintis pelaksanaan pemilu yang pertama. Pada masa pemerintahannya terjadi gangguan keamanan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ya, nanti kita bahas dalam satu video yang lain. Oke, penyebab kejatuhannya: mosi tidak percaya akibat peristiwa 27 Juni 1955, yaitu terjadinya pertentangan antara TNI dan Angkatan Darat dengan pemerintah tentang pengangkatan Kasat atau Kepala Satuan Angkatan Darat. Lanjut, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 55 sampai 3 Maret 56. Partai pendukungnya adalah koalisi dari beberapa partai yang dipimpin oleh Masyumi. Prestasi yang dicapai: menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jadi 2 kali ya. Berhasil mengangkat kepala Kasat yaitu A.H. Nasution. Penyebab kejatuhannya: pemilu yang pertama tidak mendapat dukungan, kemudian dia melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda karena usulan ekonominya yang disebut VINEK tidak disetujui oleh Belanda. Lanjut, Kabinet Ali Sastro Amijoyo 2. 20 Maret 56 sampai 14 Maret 57. Partai pendukungnya adalah koalisi 3 partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Penyebab kejatuhannya: terjadi persaingan para tokoh politik atau terjadi perpecahan di tubuh kabinet sehingga kabinet tidak bisa dijalankan dengan baik. Pada masa pemerintahnya terjadi pemberontakan Dewan Jenderal. Jadi tentara-tentara yang di luar, di Sumatera dan di Sulawesi itu tidak sepakat dengan pemerintahan pusat sehingga melakukan pemberontakan. Ya, kita bahas nanti. Terakhir adalah Kabinet Juanda 9 April 57 sampai 10 Juli 59. Program Kabinet Juanda disebut Pancakarya karena ada 5 program. Pada masa pemerintahannya terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa penembakan Presiden Soekarno di SD Cikini pada waktu Presiden Soekarno menghadiri acara di sekolah putrinya. Yang kedua, terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta. Penyebab kejatuhan kabinet yaitu demisioner atau meletakkan jabatan karena dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 59. Nah, ini dia dampak negatif kabinet parlementer. Kayaknya kita nggak cocok ini ya, karena memang ternyata jatuh bangun. Setiap kabinet tidak bisa menjalankan program yang sudah disusun dan tidak ada program yang berkesinambungan antar kabinet. 2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin luntur atau pudar. 3. Kondisi negara menjadi tidak stabil secara politik atau terjadi krisis politik. 4. Kabinet hanya berumur
pendek ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung dengan video selanjutnya ya tentang kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Ya, jangan lupa ya like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.